Sam, sini, panggil Jeffrey. Sam melirik Babe yang mengangguk ke arahnya. Duduk sini, minum sama abang. Di situ ada Babe, Bang Jamal, dan dua wanita cantik yang mengapit Jeffrey. Sam memilih duduk di sebelah Bang Jamal. Kamu kelas berapa sekarang? Kelas 2 bang, bagus. Jangan putus sekolah ya. Kalau bisa lanjut kuliah. Ayo, minum sama abang. Sam mengambil sebotol dan menuangkannya setengah gelas dan meminumnya perlahan. Lalu menyalakan sebatang rokok. Babe sama Jamal banyak cerita tentang lo. Iya bang. Lo mau serius kerja sama gua? Saya cuma nemenin Babe aja. Tapi gue gak mau lo gitu. Sam melirik Babe. Dia hanya tersenyum. Ya gimana Babe aja deh. Oke, mulai sekarang lo dampingin Jamal. Babe merasa sedikit kecewa. Dia berharap Bang Jeffrey menugaskan Sam bersama dirinya. Tugas Jamal sebagai eksekutor pada masalah-masalah yang dianggap Jeffrey terlalu bertele-tele. Mulanya itu juga tugasnya. Namun semenjak Jamal bergabung, tugasnya lebih pada mengatur segala urusan kelompok dan mendampingi Jeffrey. Memang lebih cocok dengan usianya yang semakin tua. Hampir 4 tahun lebih Ridwan bergabung dengan Bang Jeffrey. Hingga saat ini orang taunya dia hanya koordinator satpam, tapi sebenarnya lebih dari itu. Jeffrey mempercayakan semua urusan kelompok pada Ridwan, terutama dalam memperkuat dan melebarkan sayap mereka. Jeffrey seorang pemabuk yang ambisius. Dia ingin menguasai seluruh usaha di Jalan Damai. Atau setidaknya dialah orang yang terkuat, maka otomatis menjadi terkaya. Gerakannya lebih pada strategi membujuk dengan imbalan. Bila gagal, saat itulah tugas Ridwan merubah kegagalan membujuk menjadi penaklukan. Namun memang semua yang berhasil dia taklukkan mendapat imbalan yang sangat setimpal. Kebanyakan para pentolan-pentolan mereka langsung dapat dana pensiun dan menyerahkan kepemimpinan pada yang lebih muda. Dan disinilah cengkeraman Jeffrey dan Ridwan menguat. Semua dapat bagian. Kata-kata Jeffrey yang selalu berhasil membuat mereka hanya mengangguk-angguk. Dan hebatnya, Jeffrey sukses merangkul mereka tanpa bentrokan besar. Andai terjadi, dengan tenang, Ridwan dan Jamal membereskannya. Jeffrey merangkul kelompok-kelompok yang selalu bentrok. Mereka terikat pada daerah asal. Jeffrey berhasil membuat mereka bekerja sama, berbagi, dan saling melindungi. Tak disadari kekuasaan Jeffrey menguat dan meluas hampir separuh Jalan Damai di bawah kendali penuh. Hal ini membuat beberapa kelompok lain pun mengikuti cara Jeffrey. Aliansi yang melahirkan 4 kelompok utama di Jalan Damai. Black Dragon, Jatayu, Blood Brothers, dan Harimau Putih. Bersama Jamal, Sam mulai menunjukkan taringnya. Tak ada preman, jagoan, jawara, berandal, begundal yang lolos mereka rekrut. Di usia 16 tahun, Sam menjadi petarung jalanan yang sangat ditakuti. Jamal pun memberi warna pada sikap dan gaya bertarungnya. Tenang dalam bersikap, namun ganas saat bertarung. Jamal bukan hanya punya dasar bela diri, namun kemampuannya bertarung singkat dan cepat, seakan hanya mengandalkan insting belaka. Lambat laun, Jamal berubah menjadi kakak bagi Sam. Filosofi-filosofi kehidupan selalu meluncur dari mulutnya. Cerita tentang tokoh-tokoh besar dunia, cerita tentang tokoh-tokoh agama, cerita tentang perang kerajaan, hingga kisah-kisah mafia serta gangster-gangster dunia. Jamal selalu bilang pada Sam, "Sam, lihatlah apa yang tak terlihat. Mata hanya jendela, hatilah ruang yang luas. Hidupkan hatimu, maka seluruh panca inderamu akan hidup. Emosi adalah energi. Salurkan, kendalikan. Rasa takut adalah alarm. Jangan lepas, dengarkan, dan rasakan." Jamal memberi banyak buku pada Sam. Membaca membuat otakmu terus berpikir. Saat itulah seluruh sarafmu bergetar. Saat itulah kau menabung kekuatan yang akan menyelamatkan hatimu. Jangan pedulikan nyawamu. Dia pasti pergi, tapi hatimu kau harus lindungi dengan segala cara. Sam? Iya bang, sekolahmu gimana? 2 hari lalu baru ambil rapot bang, naik kelas nggak? Iya dong. Ngomong-ngomong, gimana menurut kamu bang Alek? Babe sudah banyak cerita, saya juga sudah kenal sebelum diajak gabung ke sini.
Gimana? Bisa kamu percaya? Bisa bang, bagus. Kamu harus menanamkan kepercayaan pada semua orang. Tapi jangan pernah lengah. Hati manusia bisa berubah. Orang jahat bisa dipercaya. Orang baik pun bisa menikam. Jangan rasa senang dan sakit membuatmu lengah. Selalu membaca segala kemungkinan, walau tak selalu terbukti. Iya bang, kamu sudah kenal orang-orang dari kelompok lain, kayak dari BD, JT. Kenal bang, mereka ada yang tetangga rumah. Ya, kamu harus kenal sebanyak-banyaknya orang. Jadikan mereka teman, biar nggak sepi hidup kamu. Iya bang, kamu masih latihan? Tiap pagi, sama sepulang sekolah sebelum kesini. Bagus, latihan bisa membuat gerakan kamu lebih mengalir tanpa berpikir. Tubuh bisa mengantisipasi gerakan lawan. Orang bilang itu insting, tapi menurutku insting harus diasah. Dilatih, biar dia mengalir wajar dalam setiap gerak kita. Karena tak bisa kita hidup hanya mengandalkan insting. Kamu jangan lupa, di luar sana banyak orang yang mengasah keahliannya melebihi dari kamu. Iya bang, obrolan-obrolan singkat dan santai selalu berkesan bagi Sam. Kehadiran Bang Alex memberi pola latihan yang berbeda, namun bermanfaat. Gerakannya semakin mantap dan luwes. Lawan-lawan yang hanya bermodal keberanian dan nekat tak pernah lama berdiri di depan Sam. Nama Sam semakin diperhitungkan. Guru-guru di sekolahnya pun mendengar kabar sepak terjangnya. Namun perilakunya di sekolah biasa saja, tak pernah melakukan keributan atau kenakalan lainnya. Tak ada alasan pihak sekolah untuk mengusiknya. Bahkan bila kebetulan para guru bertemu dengan Sam, baik di pasar, mall, atau tempat makan pinggir jalan, Sam selalu memberikan hadiah pada mereka, baik buah-buahan ataupun sayuran. Dan Sam selalu membayar barang yang dia ambil, walau para pedagang menolaknya. Karena mereka tak pernah merasa rugi memberi jatah pada kelompok Sam, mereka selalu dilindungi. Sam tumbuh menjadi remaja yang ditakuti, tapi juga disegani. Jeffrey semakin menyayangi Sam. Dia merasa Sam benar-benar menjadikan kelompoknya semakin kuat dan dihormati. Tapi kegemerannya minum membuat tubuhnya sering sakit-sakitan. Beberapa kali dia masuk rumah sakit dan berulang kali menitipkan keluarganya pada Ridwan dan Jamal. Di akhir masa sekolah Sam, Jeffrey meninggal. Posisinya digantikan Babe Ridwan. Jamal kini menjadi tangan kanan Babe Ridwan. Sam berpasangan dengan Alex menjadi eksekutor. Di bawah kendali Ridwan dan Jamal, mereka semakin terorganisir. Jamal mengatur anak buah mereka untuk membuka usaha, baik itu warung kopi, bakso, atau yang lainnya. Mereka diberi modal dan bagi hasil usaha. Babe bahkan merencanakan untuk punya kantor di sebuah ruko dan akan membuat PT yang bergerak di bidang keamanan. Sam semakin jarang bertarung karena Babe selalu memerintahkan mereka semua untuk menghindari gesekan dengan kelompok lain, walau hal itu tak selalu berhasil. Beberapa bulan setelah Jeffrey meninggal, Sam lulus sekolah dan menghabiskan waktunya di Harimau Putih. Tak lama kemudian Ipul bergabung. Karena usianya seumuran dengan Alex dan merupakan kawan lama Babe, Ipul dipasangkan dengan Alex. Sam menjadi senjata pamungkas yang selalu disimpan. Jamal semakin memperluas jaringan. Salah satunya adalah usaha keamanan yang semakin dikenal dan memiliki izin usaha resmi. Pergerakan Jamal inilah yang membuat kelompok lain iri dan merasa terancam, bahkan menganggap perkembangan Harimau Putih yang demikian pesat diotaki oleh Jamal. Hal ini diketahui dan diwaspadai oleh Babe dan Jamal. Alex dan Ipul menjadi dua pilar kuat yang mendukung langkah-langkah Jamal, sehingga perolehan pundi-pundi Harimau Putih terus meningkat. Hal ini sangat dirasakan oleh seluruh anggota dan terlihat jelas oleh lawan-lawan mereka. Uang jago tidak lagi menjadi sumber utama bagi mereka. Di seluruh lahan parkir kekuasaan Harimau Putih, biaya parkirnya paling mahal dibanding tempat-tempat lain. Tapi mereka berani memberi jaminan pergantian bila ada kendaraan atau barang yang hilang. Jamal mengatur strategi ini karena mendapat jaminan dari Alex dan Ipul mengenai keamanan berlapis yang mereka terapkan. Setiap lahan minimal dijaga 4 orang dan beberapa pedagang di seputar lahan parkir adalah orang-orang mereka. Hal ini membuat para penjahat kambuhan atau yang tak bergabung dengan kelompok manapun menjadi ngeri untuk melakukan operasi di daerah Harimau Putih. Dan sistem ini Jamal terapkan di seluruh bidang usaha mereka. Tindak kriminal tetap saja kerap terjadi, namun bisa dipastikan itu bukan di daerah Harimau Putih dan pelakunya pasti bukan orang-orang Harimau Putih. Hal ini juga yang membuat hubungan Babe semakin erat dengan pihak kepolisian setempat.
Walau terkadang pihak kepolisian menegur Babe atas tindakan Alex atau Ipul yang terkadang menekan lawan yang masuk ke darah mereka tanpa ampun. Terutama Sam. Dunia hitam orang bilang. Dunia yang tak mungkin benar, tak mungkin baik, selalu salah, selalu buruk. Babe dan Jamal tidak bisa keluar dari dunia itu, tapi mereka berusaha memperbaiki cara dan jalan hidup mereka. Benarkah? Salahkah? Mereka sendiri tak memahami hal itu. Mungkin, tapi mereka jelas-jelas memberikan penghasilan lebih dan rasa terlindungi. Kemampuan mereka memiliki sebuah ruko sebagai kantor, bahkan kendaraan operasional 2 mobil dan 5 motor, jelas-jelas membuktikan seberapa besar penghasilan mereka. Langkah-langkah ini juga diikuti oleh kelompok-kelompok lain. Bahkan Black Dragon menjadi pesaing kuat di bisnis keamanan. Kebalikan dari Harimau Putih, Black Dragon menguasai hampir separuh peredaran narkoba, minuman keras, dan prostitusi di Jalan Damai. Kalau diukur pendapatan, jelas Black Dragon paling kuat, namun tak terlihat.